Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan dan memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga hari ini kita telah sampai di hari terakhir masa orientasi siswa di semester 2, yaitu sosialisasi bina pribadi Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa Bu Yulis ucapkan selamat datang di channel YouTube SDIT Zaid bin Sabit. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, silahkan disimak Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai ayat 17 yang akan dibacakan oleh Ustazah Umi Badiah SPDI. Kepada Ustazah Umi Badiah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم
كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض أو يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka sesungguhnya Allah maka dan barang siapa mau dipatuhi suatu ulangi nggih Pak, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembali, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit
niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Ustazah Umi Badiah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita hari ini. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Zaid bin Sabit. Kepada Ibu Nur Aini Wardati SPD, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami hormati tim Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajuddin Ihsan Kabupaten Magelang yang membawai SDIT Zaid bin Sabit 1 dan SDIT serta KP TKIT Zaid bin Sabit di Kabupaten Magelang. Yang kami hormati tim BPI Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajuddin Ihsan. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru karyawan SDIT Zaid bin Sabit, serta tak lupa pula yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 dan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang barangkali pada kesempatan hari ini mengikuti, menyimak bersama ayah bunda kalian, bersama abi umi kalian, bersama mama papa kalian untuk mengikuti acara BPI pada hari ini. Alhamdulillah, sholawat dan salam akan senantiasa kita haturkan kepada uswah kita. Aduh Pak, kleru. Kan teh menyapa aku dunia kan anu yo. Ting. Apa Pak? Bisa ketemu ngono maksudnya Pak? Aku blok kayak aku dewe dadi grogi. Kita was kok. Ada. Kan ana buntirane Bu. Ada. Jadi kayak omong dewe kita nih lucu gitu. Ya, lanjut ya Pak. Yes. Alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun masih masa pandemi, pada kesempatan hari ini Sabtu 9 Januari 2021 kita dapat kembali hadir dalam acara khusus untuk orang tua wali murid, yaitu acara BPI. Ini adalah Stadium General Bapak Ibu, Bina Pribadi Islami, yang sebetulnya sudah kita laksanakan agenda-agendanya ketika Ananda ada kegiatan KBM di sekolah. Akan tetapi karena pada saat ini masih masa pandemi, kemudian anak-anak belum bisa secara maksimal untuk melaksanakannya. Dan untuk itu, karena ini adalah sebagai masa awal semester 2, sekolah kembali menginisiasi untuk mengingatkan kita semuanya, Bapak Ibu guru, anak-anak dan juga Bapak Ibu wali murid untuk kembali menggiatkan, mengingat kembali tentang BPI. Sholawat dan salam akan senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang setia di jalannya hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, perlu kita ketahui bahwa BPI ini adalah program yang digagas oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia atau JSIT
di mana JSIT ini adalah membawai beberapa sekolah dari tingkat KB sampai SMA IT, dan di dalamnya ada satu materi khusus tentang BPI. Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa BPI ini sebetulnya sudah masuk pada materi-materi pelajaran Ananda. Kalau di sekolah kita pada semester-semester yang lalu ada namanya adalah, kalau dalam jadwal itu adalah mentoring. Ini adalah salah satu kemasan yang masuk dalam BPI. Kenapa BPI ini diberikan Bapak Ibu, terutama untuk di sekolah kita di SDIT Zaid bin Sabit 1 ini? Karena memang tugas kami, kita yang ada di sekolah sebagai guru, tidak hanya mentransfer ilmu saja, tidak hanya memberikan materi-materi pelajaran mengenai ilmu-ilmu pengetahuan kepada anak-anak saja, tetapi ada satu beban tugas bagi kami para guru, ini adalah untuk mendidik, menghantarkan anak-anak untuk bisa menjadi pribadi yang berkarakter, atau kalau dalam bahasa Islaminya adalah pribadi yang berakhlak. Jadi anak-anak itu nanti harapannya ketika lulus itu mempunyai ilmu, tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi akhlaknya juga bagus. Maka dari itu penting sekali kita semuanya sebagai orang tua, sebagai pendamping di sekolah, sebagai pendamping di rumah, ini untuk sama-sama memahami apa saja yang bisa kita pelajari bersama untuk kita bisa menerapkan atau mengenalkan tentang akhlak kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, sedikit kami sampaikan teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, bahwa beliau ketika kecil pun itu tidak diasuh di rumahnya, tetapi beliau dicarikan lingkungan yang positif untuk bisa tumbuh sebagai seorang pribadi yang baik. Beliau ketika masih kecil, bahkan ketika masih masa-masa ASI ya, oleh ibunya itu dibawa ke desa dan diasuh oleh seorang umahat, seorang ibu yang insya Allah bisa kita teladani bersama. Dia adalah Ibu Halimah Sa'diyah. Nah, kita pun demikian juga Bapak Ibu, meskipun eranya berbeda, jauh dari masa Rasulullah Muhammad SAW, tapi kita mencoba untuk mengkondisikan putra-putri kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi sebagaimana yang telah diteladani oleh Rasulullah SAW. Kita mencoba membangun lingkungan di sekolah. Bapak Ibu memilihkan Ananda untuk bisa bersama-sama dengan kami belajar, tidak hanya ilmu, tapi juga memperbaiki akhlak. Dan bahkan di rumah harapannya pun demikian. Jadi ada klubnya, Bapak Ibu, di sekolah kita klub, di rumah pun sama. Insya Allah nanti harapannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu, barangkali demikian sedikit sambutan dari kami mengenai pembukaan Stadium General pada Sabtu sore hari ini, untuk kita bersama-sama mendalami kembali dan menggiatkan kembali, memotivasi kembali untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan apa-apa yang sudah menjadi arahan-arahan dari jaringan sekolah Islam terpadu yang membawai SDIT Zaid bin Sabit. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya. Di sini sekaligus kami mewakili dari sekolah membuka acara BPI pada sore hari ini. Mari kita baca dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini dapat semakin meluruskan niat kita, semakin menyemangatkan kita untuk kita dapat mendampingi putra-putri kita sesuai dengan harapan kita semuanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim BPI, Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajudin Ihsan, yang sudah menggagas acara pada kesempatan sore hari ini, juga kepada tim IT SDIT Zaid bin Sabit yang tidak pernah lelah untuk senantiasa memaksimalkan peran, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khairan kasir kepada Ibu Nur Aini Wardati. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada beliau. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua, sekolah kita SDIT Zaid bin Sabit adalah sekolah yang berperan dalam mewujudkan generasi harapan umat dan harapan orang tua. Pendidikan di sekolah kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekolah kita tidak hanya menitik beratkan kepada pembelajaran ilmu umum saja, tetapi juga menitik beratkan kepada pembentukan karakter dan mental peserta didik. Untuk itulah, hari ini kita mengadakan sosiali BPI kepada seluruh warga sekolah, yaitu guru, orang tua, dan peserta didik, agar semua memahami dan ikut berperan aktif dalam kegiatan BPI. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua, memasuki acara inti kita hari ini, yaitu sosialisasi BPI yang akan disampaikan oleh Ustazah Endang Siami Septiana MPD. Kepada Ibu Yana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Zaid bin Sabit, kepada Bapak Ibu Guru SDIT Zaid bin Sabit, dan Bapak Ibu Wali Murid SDIT Zaid bin Sabit dari kelas 1 sampai kelas 6. Marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga kita bisa bertemu meskipun dalam kondisi tidak langsung atau virtual. Allah telah memberikan banyak nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting juga saat ini adalah nikmat sehat. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sampaikan salam dan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang selalu hanif di jalannya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam agenda sosialisasi BPI, Bina Pribadi Islami, yang mana BPI ini sebenarnya adalah program unggulan dari Sekolah Islam Terpadu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya mewakili dari tim BPI SDIT Zaid bin Sabit akan menyampaikan sekilas tentang program BPI, Bina Pribadi Islami. Yang program ini adalah program unggulan dari Sekolah Islam Terpadu. Sebelum saya menyampaikan tentang BPI, marilah Bapak Ibu semua kita belajar kembali memahami tentang beberapa poin, diantaranya adalah tentang Sekolah Islam Terpadu dan misi Sekolah Islam Terpadu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menitipkan putra-putrinya di sekolah kami, Sekolah Islam Terpadu. Insya Allah dengan segala latar belakangnya, semua ingin menjadikan putra-putrinya menjadi anak-anak yang solih solihah, bermanfaat bagi agama, keluarga, dan umat. Dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 9,
kita bisa mendapatkan suatu pesan penting yang sudah dituliskan di sana. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam ayat ini ada sebuah pesan yang sangat penting, yaitu jangan meninggalkan di belakang kita, setelah kita meninggal nanti, itu anak-anak yang lemah. Kalau kita baca atau kita membaca referensi bahwa dari Profesor Dr. Didin Hafidzuddin, beliau mengatakan yang dimaksud dengan anak-anak yang lemah itu lemah dalam 4 hal. Yang pertama adalah lemah secara akidah, yang kedua lemah dalam hal ibadah, yang ketiga lemah dalam ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah lemah dalam segi ekonomi. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita harus mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat. Kemudian, sebelum kita sampai ke PPI, Bapak Ibu, mari kita mengingat kembali apa yang dinamakan dengan SIT atau Sekolah Islam Terpadu, yang saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendapatkan ataupun menerima penjelasan, terutama ketika Bapak Ibu mengantarkan putra-putrinya pertama kali di SDIT ini. Pasti ada kegiatan pembekalan calon siswa, di mana Bapak Ibu akan diberikan penjelasan tentang sekolah kita, Sekolah Islam Terpadu. Seperti yang sudah kita ketahui, Sekolah Islam Terpadu ini berkembang sangat luar biasa. Sampai tahun 2017, Sekolah Islam Terpadu yang ada di Indonesia, yang ada di bawah jaringan Sekolah Islam Terpadu, bisa dihitung 2.418 sekolah, mulai dari KB sampai SMA ataupun SMK, dengan tenaga pengajar, guru, karyawan sekitar 80.000 orang. Luar biasa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu bisa menitipkan putra-putrinya di sekolah ini. Marilah kita mengenal kilas balik tentang sekolah ini, agar Bapak Ibu semakin mantap, dan dengan keyakinan Bapak Ibu maka anak-anak kita akan berhasil seperti yang kita harapkan. Sekolah Islam Terpadu itu sekolah yang berusaha mengimplementasikan konsep Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita mungkin datang ke masing-masing sekolah IT, gitu ya, insya Allah nuansanya mirip ya, hampir sama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di sekolah ini ditanamkan penguatan akidah, sehingga diperoleh pemahaman Islam yang utuh. Harapannya anak-anak kita lulusan dari sekolah-sekolah kita ini, dia akan memahami Islam itu tidak sepenggal-sepenggal. Jadi memahami Islam secara utuh. Ini akan sangat bermanfaat untuk persatuan umat Islam di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran, di sekolah ini memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jaringan kurikulum. Jadi Bapak Ibu sudah tahu bahwa di sekolah kita, di SDIT ini, anak-anak mendapat pelajaran umum, yaitu pelajaran yang itu dikeluarkan atau kurikulumnya adalah kurikulum dinas, dan kita memadukan dengan kurikulum yang kekhasan ya. Di samping memang ada pelajaran agama.
Jadi kalau di masing-masing sekolah ada program unggulan, ada tahsin, ada tahfidz gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kemudian yang keempat, tidak ada dikotomi, pemisahan di mata pelajaran, dan semua bahasan tidak lepas dari nilai dan ajaran Islam. Jadi kita tidak membeda-bedakan pelajaran lokal atau muatan lokal dengan pelajaran yang nasional. Jadi kita akan menganggap porsinya sama, derajatnya sama. Sehingga anak-anak yang dia juga belum memenuhi dari target dari pelajaran yang muatan lokal, dia tetap harus dipacu. Dan termasuk tahsin tahfidz, ini karena menjadi program unggulan kita, maka dari anak-anak tidak dipisah-pisah gitu. Jadi anak yang berprestasi itu bukan anak yang secara akademik dia bagus, tetapi menyatu, menyeluruh gitu. Kemudian SIT atau Sekolah Islam Terpadu ini didirikan dalam rangka memang tadi ya berdasarkan ayat yang ada dalam surat An-Nisa ayat 9, bahwa ini dalam rangka untuk tujuan SIT ini didirikan dalam rangka memang untuk pribadi yang solih, yang menciptakan pemimpin masa depan, dan menerapkan mengaitkan. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari pendirian Sekolah Islam Terpadu di bawah jaringan Sekolah Islam Terpadu ini punya tujuan yang sangat kuat, apalagi dihubungkan dengan ayat tadi. Janganlah meninggalkan generasi yang lemah. Sehingga tujuan dari pendirian sekolah ini dalam rangka untuk menjadikan pribadi-pribadi atau lulusan yang kuat. Lulusan-lulusan yang nanti dia akan solih secara pribadi dan mensolihkan. Jadi sebenarnya dalam arti di situ muslih gitu. Jadi dia tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk masyarakatnya. Selanjutnya menjadikan mereka itu, para lulusan ini menjadi pemimpin. Jadi pemimpin kebaikan dimanapun mereka berada. Ini kalau kita berbicara pemimpin, mungkin kita masih ngaluk-aluk, masih panjang ya, karena anak kita kan masih SD. Tapi perjalanan anak kita ini, proses pendidikan ini ternyata tidak lama. SDIT ini yang sudah meluluskan berapa angkatan ini ternyata sudah melahirkan anak-anak yang ada yang menjadi seorang ustadz, ada yang menjadi seorang guru. Artinya perjalanan itu tidak lama. Nah, kemudian yang ketiga, melahirkan generasi yang sukses dunia akhirat. Tidak hanya sukses secara dunia, tetapi justru sukses secara akhirat. Jadi kalau sukses dunia itu semua gitu ya. Jadi mungkin para orang tua ini perlu juga diluruskan bahwa suksesnya anak itu bukan hanya dengan ditunjukkan bahwa dia nanti bisa bekerja dengan gaji yang tinggi, hidup mapan gitu ya. Tapi yang paling diharapkan adalah bahwa mereka dalam dunia itu sukses, dan ketika di akhirat mereka juga sukses masuk surga. Menjadi anak yang soleh, mendampingi orang tua, dan mendoakan orang tua ketika sudah meninggal. Jadi birrul walidain. Nah, kemudian Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita akan bicarakan tentang misi Sekolah Islam Terpadu. Jadi setelah tadi kita pahami kembali tentang Sekolah Islam Terpadu, kemudian tujuannya apa, kemudian sekarang kita berbicara tentang misi. Jadi misi Sekolah Islam Terpadu. Ada 4 misi yang ini menjadi kunci pokok bagi guru, bagi orang tua. Jadi apa misi yang akan ditempuh itu ya oleh Sekolah Islam Terpadu? Yang pertama, jelas menuntaskan kurikulum nasional.
karena kita di bawah dinas gitu ya, di bawah kurikulum nasional, sehingga kita tidak bisa meninggalkan. Maka yang pertama menuntaskan, sehingga Bapak Ibu tahu bahwa dari kelas 1 sampai kelas 6 semua mata pelajaran ada. Di mata pelajaran, kalau kita membahasakan mata pelajaran umum itu ada. Nah, kemudian yang kedua misinya adalah mengajarkan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, ini yang nanti akan disentuh lebih banyak di SDIT ini. Jadi anak-anak ketika lulus dari SDIT ini, dia harus bisa membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tetapi selain membaca, kita juga menekankan untuk menghafal. Adapun untuk targetnya, anak lulus SDIT ini bisa minimal 3 kali khatam dalam membaca Al-Quran. Jadi selama 6 tahun ini, anak-anak kita ini harapannya bisa lulus minimal 3 kali khatam dan hafal minimal 2 juz dari Al-Quran, yaitu juz 29 dan juz 30. Itu minimal. Sehingga kalau anak-anak yang punya kemampuan lebih, artinya dia bisa menaikkan targetnya. Bapak Ibu bisa melihat kondisi putra-putrinya. Oh, anak saya ini punya kemampuan menghafal yang bagus, maka akan aku dorong gitu ya, supaya nanti dia bisa melebihi target. Tidak hanya 2 juz, mungkin bisa 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau kami ya selaku guru yang ada di sini bisa melihat, jadi ada mungkin beberapa anak yang sudah bisa mencapai lebih dari 3 juz gitu ya. Nah, ini harus kita support terus. Nah, kemudian misi yang ketiga itu adalah memperkuat pembelajaran agama Islam. Jadi di SDIT ini ada pelajaran agama dan kita tidak hanya sekedar teori saja, kita berusaha langsung praktek. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ini juga akan dicontohkan oleh para guru sebagai teladan. Jadi misalnya sebagai contoh ya, kita kan paham gitu ya, ini contoh yang gampang saja, bahwa memakai jilbab itu kan wajib. Anak kita arahkan untuk memakai jilbab. Nah, guru sebagai teladan dia akan memberikan contoh, sehingga anak itu langsung bisa praktek gitu ya, dan bisa melihat contoh dari gurunya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang penting sekali juga, tidak kalah pentingnya, yaitu membina karakter. Jadi misi dari sekolah Islam terpadu itu adalah membina karakter. Sepandai-pandai orang, kalau karakternya tidak bagus, maka dia akan punya tipe perusak. Tetapi meskipun dia itu kemampuan akademik tidak bagus, karakternya bagus, justru itu yang nanti akan bermanfaat di masa depan. Sehingga Bapak Ibu semua sesuai dengan apa tujuan dari pendidikan nasional, bahwa sebenarnya tujuan akhir dari pendidikan nasional itu adalah membentuk karakter anak. Nah, ini yang sangat penting ini. Nah, kemudian karakter apa yang akan kita tuju, atau karakter apa yang akan kita bentuk di SDIT ini? Jadi kalau kita itu berada di bawah jaringan sekolah Islam terpadu, kita sudah ada panduan gitu ya. Jadi sekolah IT itu harus seperti ini. Sehingga kalau Bapak Ibu mengamati, maka kondisi SDIT di sini ataupun di Magelang ataupun di mana kota-kota besar itu beda. Sama ya. Jadi sama gitu. Karena kita tujuannya itu membentuk 7 karakter. Yang pertama adalah mempunyai akidah yang lurus gitu. Jadi anak-anak kita gitu ya, nanti lulus dari SDIT ini, dia yakin betul gitu ya, bahwa dia punya fondasi yang kuat dalam agama ini. Sehingga di masa depan, meskipun dia berada dalam lingkungan yang heterogen, dia bisa tetap mempertahankan akidahnya. Selanjutnya yang kedua, karakternya adalah melaksanakan ibadah yang benar. Jadi kita mengajari dari teorinya, prakteknya, guru mencontohkan mulai dari ibadah-ibadah maghrib, sholat 5 waktunya, puasa, kemudian sholat duha gitu ya.
Nah itu kita contohkan kepada anak-anak kita. Harapannya anak sudah terbiasa, sehingga di masa depan dia sudah urusan ibadah ini sudah tidak masalah lagi. Kemudian yang ketiga, berkepribadian matang dan akhlak mulia. Jadi berkarakter yang matang, berakhlak yang baik ini. Nah ini sudah kita contohkan ya, atau kita biasakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini, selama daring gitu ya, anak-anak kita harus mengisi lembar mutabaah. Itu dalam rangka sebenarnya membiasakan anak-anak kita untuk berakhlak yang baik, beribadah yang baik gitu. Kemudian yang keempat, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dan disiplin. Jadi meskipun anak-anak kita masih SD, tetapi justru di saat SD inilah kita membangun kebiasaan. Jadi membiasakan, mengenalkan adab. Jadi bagaimana paling tidak anak-anak kita itu bisa sholat tertib waktu. Jadi jangan sampai sholat subuh itu sudah matahari terbit, gitu ya. Jadi berarti waktunya belum bisa diperhatikan gitu. Jadi ketika anak-anak kita itu sudah terbiasa tertib sholat, maka secara tidak langsung sebenarnya dia sudah berlatih untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dan disiplin. Kemudian yang kelima, mempunyai kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Nah ini kita support dengan pembelajaran tahsin, tahfidz gitu. Nah ini harapannya anak-anak bisa mencapai target, yaitu bisa minimal hafal 2 juz dan bisa khatam 3 kali. Yang keenam, mempunyai wawasan yang luas ya. Jadi anak-anak SDIT tidak hanya bermain saja, tetapi kita juga punya target membina karakter berwawasan luas. Hal ini sudah dilakukan dengan kegiatan-kegiatan literasi. Ya, yang terakhir itu adalah mempunyai keterampilan hidup atau life skill. Ya, ini selama kondisi pandemi ini, anak-anak kita tetap dibiasakan atau berikan kegiatan life skill, kecakapan hidup. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana sampai kegiatan-kegiatan yang kadang butuh bimbingan dari orang tua. Semua itu dalam rangka untuk memberikan bekal keterampilan hidup. Nah, kemudian untuk membentuk karakter tadi yang 7, maka kita sekolah Islam terpadu itu mempunyai program dari CSIT, yaitu Bina Pribadi Islami. Sebenarnya ini program lama, tapi kalau tadi Bu Wada menyampaikan bahwa dulu ada mentoring gitu ya, sebenarnya BPI itu lebih luas, tidak hanya sekedar mentoring pertemuan saja itu. Jadi BPI ini adalah program yang sudah dibuat kurikulum dengan rapi oleh pengurus CSIT. Jadi luar biasa para pengurus CSIT ini mempersiapkan mulai dari visinya, misi, tujuan, bahkan sampai perangkatnya. Jadi kalau BPI ini sudah dibuat kurikulumnya, kemudian aturannya, sampai pada bukunya. Jadi subhanallah, buku BPI itu sudah diterbitkan dari SD sampai SMA gitu. Jadi dengan dengan ciri khas yang kita harapkan, dengan SKL yang kita harapkan sudah disesuaikan. Nah, BPI itu merupakan ruh dari sekolah Islam terpadu. Kenapa? Ibaratnya seperti nyawa ya, atau kita manusia. Tidak ada ruhnya, kita itu secantik apapun, segagah apapun, kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas. Sama, dalam sekolah Islam terpadu, semegah apapun gedungnya, sebagus kurikulumnya, tetapi kalau BPI ini tidak dilakukan, bina pribadi Islamnya tidak dilakukan, maka itu hanya sekedar nama dan ya gedung yang kokoh tadi. Nah,
PPI inilah yang nanti akan membedakan dengan sekolah yang lain, dengan lembaga yang lain. Jadi kalau sama-sama sekolah Islam, sama-sama sekolah SD, maka yang membedakan ada di PPI. Sehingga Bapak Ibu perlu tahu ya. Nah kemudian PPI ini tidak hanya untuk siswa. Jadi sasaran PPI ini ternyata bukan hanya untuk siswa. Jadi yang mengikuti pembinaan itu siapa saja? Ada 4. Yang pertama adalah pendidik atau guru. Yang kedua pegawai atau karyawan. Yang ketiga orang tua atau wali murid. Dan yang keempat adalah siswa. Jadi 4 ini harus kita lakukan. Jadi kita yang ada di sekolah Islam terpadu ini atau dimanapun, guru dan karyawannya harus mengikuti PPI, pembinaan. Karena apa? Kita adalah teladan buat siswa-siswa kita. Nah kemudian orang tua juga, agar program yang ada di dalam yang disampaikan sekolah itu bisa sejalan dengan yang ada di rumah, maka orang tua juga harus ikut PPI. Jadi nanti masalah teknisnya nanti akan disampaikan berikutnya pada pertemuan berikutnya gitu ya. Kemudian untuk siswa kita yang menangani adalah yang ada di sekolah ini. Nah kita akan fokus pada PPI siswa. Jadi untuk pertemuan ini kita fokus pada bina pribadi Islami untuk siswa, yaitu kegiatan pembinaan karakter siswa yang intensif, yang bersifat sistematis, masif, dan struktur. Jadi pembinaan itu tidak hanya sekedar membina, tetapi ada kurikulumnya, ada kegiatannya, ada evaluasinya, sehingga nanti kita tahu hasilnya. Hasil akhir dari PPI ini ada, gitu ya, evaluasinya ada. Nah, target dari PPI anak SD itu berbeda ya nanti dengan SMP, dengan SMA itu tidak sama. Jadi kalau PPI itu ada berkelanjutan ya, sehingga harapannya nanti anak dari SDIT ini ya supaya berkelanjutan, menyambung itu ke SMP IT, kemudian menyambung lagi ke SMA IT. Kita belum bisa menemukan hasilnya sampai mungkin seperti yang tadi tujuan jangka panjang tadi menjadi pemimpin. Kalau SD kan mungkin pemimpinnya ya pemimpin dalam komunitasnya. Nah ini targetnya itu untuk SD itu anak bangga dengan Islam. Aku bangga dengan Islam. Jadi anak-anak itu bisa bangga dengan agamanya. Jadi kalau ditanya agamanya apa? Islam, bangga. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar itu, dia memakai baju muslimah dengan bangga, tidak malu. Dia berani untuk adzan, dia berani untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan itu karena menyadari bahwa dia itu bangga sebagai umat Islam. Ini ya. Kemudian yang kedua itu penanaman adab dan pembiasaan. Jadi di SD ini targetnya masih pembiasaan, mengenalkan adab. Sehingga Bapak Ibu mungkin menemui anak-anaknya, putra-putrinya itu kadang manut, kadang tidak. Ya memang kita baru dalam rangka untuk penanaman adab. Jadi ini memang harus pendampingan penuh gitu. Kemudian yang ketiga learning by doing. Jadi anak-anak belajar secara langsung gitu ya. Belajar sambil melakukan gitu. Jadi memang kadang anak-anak itu belum tahu, kenapa kok harus sholat duha, kenapa harus puasa sunnah, gitu. Sambil dia melakukan kita memberikan penjelasan gitu. Kemudian yang keempat targetnya senang mengikuti pembinaan. Jadi kalau anak-anak kita sudah senang mengikuti pembinaan, dia akan merasa rindu. Wah nanti ini BPI ya, minggu depan hari apa ya? Itu anak sudah bersemangat. Apalagi nanti kalau sudah tatap muka, ini akan menjadi sesuatu yang dirindukan. Nah itu target di SD, sederhana, tetapi memang kita, guru, orang tua harus memahami. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita tahu tentang program PPI, kemudian kita tahu targetnya yang ada di SD ini, kemudian perlu kami sampaikan tentang kegiatan PPI. Jadi kegiatan PPI di sekolah itu bentuknya seperti apa?
bukan seperti pelajaran ya. Jadi ini karena pembiasaan dan adab tadi, maka kegiatan TPI ini kalau di sekolah ini kita akan bagi dengan 2 kegiatan. Yang pertama yang utama. Yang kegiatan utama ini bisa dilakukan dengan pertemuan pekanan. Jadi setiap sebelum pandemi itu setiap hari Rabu anak-anak melakukan pertemuan pekanan. Tapi karena besok ini untuk BP ini sudah masuk dalam kurikulum, maka kami akan membuat jadwal menyatu dengan jadwal kegiatan sekolah. Jadi ada pertemuan pekanan di mana dalam pertemuan pekanan itu anak-anak dibagi dalam forum yang kecil. Jadi kalau kelas 1, 2, 3 ini karena memang masih kelas bawah, maka nanti yang akan mengampu adalah guru kelas masing-masing. Kemudian untuk kelas 4, 5, 6 ini sudah kita pisahkan antara siswa putra dan siswa putri, sehingga nanti wali kelas akan mengampu siswa putri. Selanjutnya untuk siswa yang putra yang akan mengampu adalah bapak guru. Jadi ini pertemuan pekanan yang dalam pertemuan itu nanti anak-anak akan diberikan materi, dan selanjutnya nanti juga di situ ada diawali dengan tilawah gitu ya. Nah ini nanti kalau selama daring ini di semester ini, mulai semester 2 ini kita akan intenskan dengan kegiatan virtual. Jadi nanti masing-masing guru pemandu itu akan membentuk kelompok. Jadi kelompoknya nanti pertemuannya bisa daring, bisa lewat Zoom meeting ataupun lewat Teams gitu ya. Ini juga biar anak-anak juga ada pertemuan dengan guru. Nah kemudian yang kedua itu bisa dengan penugasan. Jadi nanti kita sudah ada buku BPI di semester 1 dan 2. Bapak Ibu guru akan mengacu ke sana sehingga penugasan itu menyesuaikan dengan materi. Sehingga anak-anak akan selain mendapatkan pelajaran, anak-anak juga akan mendapatkan penugasan. Tentu saja insya Allah ini penugasannya tidak berat gitu ya. Jadi misalkan menghafalkan hadis gitu. Jadi insya Allah tidak berat, dan hadisnya juga tidak panjang-panjang. Nah kemudian yang ketiga bisa dengan kegiatan mabit, malam bina iman takwa. Nah ini nanti akan kita laksanakan kalau kita situasinya sudah normal, kembali seperti dulu gitu. Jadi meskipun hanya 1 semester itu anak bisa mabit sekali, tidak apa-apa. Jadi anak merasakan suasana beribadah di sekolah bersama teman-temannya. Anak-anak melakukan sholat jamaah, tilawah, kemudian sholat tahajud. Kemudian anak-anak juga akan diberikan materi-materi yang insya Allah itu akan bermanfaat. Kemudian bisa juga nanti dengan kajian bersama. Jadi ini program ini sebenarnya sudah sering kita lakukan ketika sebelum masa pandemi ini. Kemudian yang kelima bisa juga untuk menguatkan gitu ya. Tahsin-tahfidnya nanti dilaksanakan muqoyam Quran. Jadi kalau muqoyam Quran yang kita lakukan ini selama ini belum begitu maksimal ya. Jadi yang maksimal itu hanya kelas 6 biasanya. Kelas 6 itu sampai maghrib, kemudian sekalian muqoyam Al-Quran. Nah ini nanti untuk ke depan insya Allah program ini akan dijalankan. Kalau kemarin hari Kamis kita baru sehari bersama Al-Quran. Nah ini nanti muqoyam Al-Quran itu biasanya dibarengkan atau itu dengan maghrib gitu. Nah kemudian ada pun kegiatan pendukungnya berupa sholat jamaah, puasa sunnah, ini. Kemudian sholat sunnah. Ini juga sudah kita lakukan ketika anak-anak berada di sekolah. Kalau anak-anak libur harapannya karena pembiasaannya sudah terbentuk, maka dia meskipun libur ya sholat duha gitu, harapannya seperti itu. Dan yang keempat, kita akan menambahkan dengan kajian keputrian. Ini terutama untuk kelas 4, 5, 6 siswa putri. Dengan pertimbangan bahwa memang saat ini anak-anak masa baliknya itu lebih cepat. Kalau
dibandingkan dengan kita dulu, mungkin SMP baru balik. Nah sekarang kelas 4, 5 itu sudah mulai balik, sehingga anak-anak harus sudah mendapatkan bekal yang cukup untuk memasuki masa balik ini. Ini nanti bisa diwujudkan dengan PPI, pertemuan pekanan gabungan atau apa itu nanti akan kita laksanakan ketika kondisi sudah kembali ke sekolah. Itu sekilas tentang kegiatan PPI. Nah yang kemudian gitu ya, semoga Bapak Ibu juga sudah paham tentang SKL ya. Jadi SKL itu standar kompetensi lulusan gitu. Jadi kita menyekolahkan anak di SCIT itu SKL-nya apa ya gitu. Itu harus tahu gitu. Jadi kalau tadi SKL-nya ya 7 karakter tadi. Jadi harapannya menitipkan anak selama 6 tahun itu dia akan memiliki 7 karakter seperti yang kita harapkan. Nanti kalau dalam dalam BPI itu nanti 7 karakter itu akan dijabarkan masing-masing. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak sama ya. Nah, SKL ini nanti akan terukur dengan amalan harian anak-anak kita. Jadi sekolah sudah membuatkan buku Mutaba'ah Yaumiyah gitu ya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk mengevaluasi bagaimana amalan harian anak-anak, pembiasaan mulai dari sholat, dari ibadah-ibadah gitu ya, ibadah-ibadah yang lain sampai pada kegiatan life skill gitu. Jadi amalan harian itu target per jenjang kelasnya tidak sama. Jadi kalau kelas 1 tidak bisa dibandingkan dengan kelas 6. Jadi mungkin misalkan contohnya ya, jadi dalam karakter yang kedua, anak bisa beribadah dengan benar. Mungkin di kelas 1, dalam hal ini tertib sholat 5 waktu. Jadi nanti dari SKL yang beribadah dengan benar itu ada turunannya, anak bisa tertib sholat 5 waktu. Nah, standar sholatnya kelas 1 dan kelas 6 itu tidak sama. Kelas 1 mungkin standarnya baru dia yang penting sholat 5 waktu. Bacaannya belum bisa hafal semua. Tetapi kalau sudah kelas 6 dia sudah sholatnya sudah lebih baik. Doanya sudah dibaca semua. Sudah lebih khusyuk gitu. Jadi target per jenjang kelas itu tidak sama. Nah, kemudian nanti amalan harian itu diisi dalam buku Mutaba'ah Yaumiyah. Jadi buku yang sudah dibagi kepada Bapak Ibu semua nanti itu untuk mengisi amalan harian anak-anak. Caranya bisa diisi dengan checklist. Diisi setiap hari, jangan ditumpuk. Nah, kemudian setiap pekan dimintai laporannya, laporan rekapnya. Gitu ya. Jadi dari mungkin dalam 1 pekan itu nanti rekapnya kalau kita sudah setiap hari mengisi, insya Allah tidak memberatkan. Jadi bagi yang buku Mutaba'ah Yaumiyahnya ketrisut atau hilang, silahkan beli kembali ya, beli lagi di TU gitu. Nah, kemudian yang ketiga, karena SKL itu kan standar kompetensi lulusan, maka kita harus melakukan penilaian. Sukses tidak, berhasil apa tidak, apakah 7 karakter ini bisa berhasil gitu ya, apa tidak, itu dengan penilaian atau evaluasi. Yang ini nanti dari tadi ya Mutaba'ah itu penilaiannya nanti itu masuk pada nilai sikap yang ada dalam rapor kita. Jadi kalau rapor kita itu kan ada nilai penilaian sikap spiritual, sikap sosial, kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, nilai BP ini masuk pada nilai sikap. Jadi sikap spiritual dan sosial. Itu ya Bapak Ibu mungkin tentang BPI seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu bisa memahami program sekolah ini sehingga kita nanti bisa berjalan beriringan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah saya menjelaskan tentang program PPI, kemudian target-targetnya beserta kegiatan PPI yang ada di sekolah kita. Yang terakhir, kami dari tim PPI, dari guru yang ada di SCIT Zaid bin Thabit berharap bisa
bekerja sama dengan para orang tua, bekerja sama dengan Bapak Ibu semua untuk suksesnya program TPI ini. Apa yang akan kami minta kerjasamanya? Yang pertama, Bapak Ibu mendukung dan mengikuti program TPI. Jadi karena kita sudah buat program, insya Allah program ini untuk kebaikan putra-putri kita, maka kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya, nanti insya Allah untuk program TPI orang tua, kita akan memfasilitasi melalui yayasan. Sehingga Bapak Ibu sesibuk apapun, semoga bisa mengikuti program TPI. Nah, kemudian yang kedua, mari bersama-sama dalam membentuk karakter anak kita, bersama-sama mendidik anak-anak kita. Karena keberhasilan dari pendidikan ini tidak hanya ditentukan oleh satu komponen saja, tapi ada 3 komponen yang akan menentukan keberhasilan pendidikan. Yang pertama, orang tua, atau dalam hal ini adalah keluarga. Yang kedua, sekolah. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Sehingga mari kita bersama-sama untuk mendukung program ini. Di sekolah, anak-anak adalah berada dalam pengawasan kami. Di rumah, mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk support anak-anak kita. Andaikan di sekolah itu diberi beban amalan yang banyak sekali, di rumah tidak dikondisikan, maka tidak akan berhasil. Sehingga saling mengingatkan. Nah, kemudian yang terakhir ini sangat penting buat kita sebagai orang tua. Saya juga orang tua. Marilah kita jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Sebut namanya dalam setiap doa kita, setiap selesai sholat, dalam sholat malam kita, dalam doa-doa kita. Tidak menjadi jaminan ya, anak-anak kita ini yang sekarang baik, besok itu baik terus. Atau sebaliknya, yang sekarang belum baik, besok selamanya tidak baik. Tetapi insya Allah anak-anak kita sedang menjalani prosesnya. Kita sebagai orang tua mensupport dengan doa dan ikhtiar. Doakan anak-anak kita untuk kebaikan anak-anak kita. Dan insya Allah kalau anak-anak kita itu menjadi seperti yang kita harapkan tadi, solid, muslim, menjadi pemimpin, maka dia nanti otomatis akan sukses dunia akhirat. Dan kita sebagai orang tua akan mendapatkan pahala amal jariahnya, pahala yang terus menerus. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi program TPI semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang mungkin belum Bapak Ibu pahami, kami terbuka. Para wali kelas, para guru insya Allah terbuka untuk menerima masukan dan mungkin usulan program dari Bapak Ibu semua. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf di dalam penyampaian. Semoga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak harapan umat, harapan nusa dan bangsa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Bu Yana. Jazakillah khairan kasir. Saya ucapkan untuk Bu Yana yang telah memaparkan segala sesuatu tentang BPI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu dan anak-anak semua, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, stay healthy and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.